Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan sebanyak 2,3 juta warga Indonesia bermain judi online dan 80.000 diantaranya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam Rabu 19 Juni 2024 mengungkapkan, sesuai data demografi judi online hingga tahun 2024 sebanyak 2,3 juta warga Indonesia bermain judi online dan 80.000 diantaranya anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Menko Polhukam juga menyebutkan dari 2,3 juta orang yang bermain judi online tersebut, sebanyak 440.000 orang berusia 10 hingga 20 tahun, usia 21 hingga 30 tahun berjumlah 520.000 orang. Hingga saat ini pemain judi online terbanyak dari rentang usia 30 sampai 50 tahun mencapai 1.640.000 orang. Sedangkan usia di atas 50 tahun ada sekitar 1.350.000 orang. Masyarakat yang bermain judi online saat ini rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan nilai transaksi mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke atas melakukan transaksi mulai dari Rp100.000 hingga Rp40 miliar. Masyarakat yang bermain judi online saat ini rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan nilai transaksi mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke atas melakukan transaksi mulai dari Rp100.000 hingga Rp40 miliar. Korban yang ada di masyarakat, sesuai data demografi, pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Totalnya 80.000 yang terdetek. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%. Itu jumlahnya 1.350.000. Sementara itu pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membekukan 5.000 rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online. Ribuan rekening yang diserahkan ke Barreskrim Polri untuk proses penyelidikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membekukan 5.000 rekening diduga digunakan untuk transaksi judi online. Ribuan rekening akan diserahkan ke Barreskrim Polri untuk proses penyelidikan. Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto menjelaskan, pembekuan rekening mencurigakan ini merupakan langkah awal bagi Satgas Pemberantasan Judi Daring. Ribuan rekening mencurigakan itu akan diblokir selama 30 hari. Dalam kurun waktu tersebut, penyidik Barreskrim Polri bekerja memanggil pemilik rekening untuk dilakukan pendalaman. Jika terbukti, maka akan diproses secara hukum. Kemudian, jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang melaporkan rekeningnya dibekukan, uang di rekening akan disita dan disetor ke kas negara. PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Barreskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Barreskrim, maka penyidik Barreskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait
pembaruan rekening tersebut. Pemirsa, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring berencana menutup layanan top-up game online yang terverifikasi dengan judi online. Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto menyatakan langkah itu akan dilaksanakan pada minggu depan. Satgas Pemberantasan Perjudian Daring berencana menutup layanan top-up game online yang terafiliasi dengan judi online. Rencana ini menjadi bagian dari salah satu 3 operasi Satgas usai dibentuk Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto menyatakan pembayaran digital melalui minimarket bisa disalahgunakan untuk keperluan transaksi judi online. Transaksi ini yang bakal diawasi dan ditutup oleh Satgas. Sasarannya adalah, yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top-up game online yang terafiliasi, Karena pengisian pulsa di minimarket kan bisa juga pulsa, bukan untuk permainan judi online. Namun apabila digunakan untuk judi online itu terlihat kode virtualnya. Hadi menambahkan akan berkoordinasi dengan TNI Polri guna melakukan pengawasan dalam upaya memberantas aktivitas permainan judi online. Saya bisa sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Babinkamtibmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan, dan terdepan adalah Polri. Dalam pelaksanaan nanti secara demografi di mana saja yang paling banyak, nanti dari Kepala PPATK akan memberikan data tersebut sehingga sasarannya tepat langsung kepada minimarket yang jual untuk top up. Pemerintah memastikan pemberian bantuan sosial kepada korban judi online bukan diperuntukkan bagi para pelaku, melainkan bagi pihak keluarga yang dirugikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan pelaku judi online akan diancam hukuman penjara karena masuk dalam kategori pidana berat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan isu pemberian bantuan sosial kepada korban judi online bukanlah bagi pelaku penjudi, melainkan bagi pihak keluarga yang dirugikan karena kehilangan harta benda, sumber kehidupan hingga mengalami trauma psikologis. Usulan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pasal 34 Ayat 1 yang mengatur tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara, termasuk bagi keluarga pelaku judi online yang jatuh miskin akibat judi online. Untuk itu, melalui data terpadu kesejahteraan sosial, Kemenko PMK bersama Kemensos akan melakukan proses verifikasi lebih lanjut untuk menetapkan penerima bansos sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Muhadjir memastikan pelaku judi online sendiri akan dijatuhi sanksi baik bagi bandar maupun pemilik situs judi online yang akan diancam hukuman penjara sesuai dengan KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE 11 tahun 2008 Pasal 27. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memastikan tidak ada bantuan sosial untuk korban judi online atau daring, termasuk rencana kebijakan bansos untuk sasaran tersebut. Tapi yang perlu saya tegaskan lagi bahwa yang saya maksud korban itu bukan penjudinya. Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu. Masih terkait judi online, pemirsa, pemerintah akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas yang ada di wilayah untuk melakukan pemberantasan aktivitas judi online. Hal ini untuk mendukung jajaran Satgas dalam memberantas judi online yang menyasar secara langsung kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto memastikan oknum aparat yang terlibat dalam judi online tidak diikutsertakan dalam Satgas Judi Online. Pihaknya akan lebih mengerahkan jajaran Satgas dan anggota Babinsa hingga Babinkamtibmas di wilayah untuk melakukan pemberantasan aktivitas judi online. Menurut Hadi, peran Babinsa dan Babinkamtibmas sangatlah penting untuk mengantisipasi adanya praktek jual beli rekening judi online serta menutup layanan transaksi top-up game online yang terafiliasi dengan judi online dan menyasar secara langsung kepada masyarakat.
Untuk itu nantinya Satgas akan memberikan pelatihan kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas agar mengetahui modus tersebut dan bagaimana tata cara penindakannya. Untuk itu nantinya Satgas akan memberikan pelatihan kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas agar mengetahui modus tersebut dan bagaimana tata cara penindakannya serta melakukan penindakan secara luas dengan cara menyelidiki aliran uang yang ada di dalam rekening penada uang judi online. Saya tadi minta kepada Wakabariskim termasuk Wakapuspom TNI agar membantu untuk memberantas jual beli rekening tersebut dengan mengerahkan para Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nanti yang terdepan adalah Babin Kamtibmas. Yang pertama adalah untuk menindak pelaku ini, karena pelaku ini masuk justru sampai ke lapisan ke bawah masyarakat. Dan saya juga minta kepada Badan Puspom TNI dilaporkan kepada Panglima TNI agar segera dibuatkan radiogram, termasuk Wakabariskim dibuatkan radiogram agar Babinsa Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.